Kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kajian adab keluarga untuk pertemuan ke-25. Pertemuan ke-25 bisa diselenggarakan hari Kamis ini. Insya Allah malam ini kita masih meneruskan tema-tema yang sebelumnya, yaitu tentang perubahan, tentang hijrah gitu ya, dan tentang ujian-ujian hidup. Nah, karena salah satu yang Allah pasti akan hadirkan ketika kita sudah berazam, sudah berkomitmen akan meniti jalan Allah, akan kembali kepada jalan Allah, maka Allah pasti akan menguji kita, gitu ya. Dimana ujian ini Allah akan berikan pertama untuk meneguhkan komitmen kita, untuk meneguhkan kedudukan kita, gitu ya, yang sudah mengazamkan, sudah meniatkan diri untuk kembali ke jalan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ujian-ujian ini selain untuk meneguhkan kedudukan kita, juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu ya. Jangankan kita berdarah-darah, kita nangis-nangis karena berusaha taat di jalan Allah, bagi seorang muslim itu tertusuk duri saja itu bisa menggugurkan dosa. Maka apalagi kita berkorban, kita bersabar ketika kita berada di jalan Allah, gitu ya, meniti jalan hijrah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebetulnya malam ini tadinya saya masih akan menghadirkan kisah seorang ibu yang beliau berhijrah, kemudian berusaha untuk taat ya, berusaha untuk istiqomah di jalan Allah, di mana ketika beliau mengazamkan untuk berhijrah, Allah akan menguji dengan ujian yang bertubi-tubi. Nah, berhubung ibunya sedang sakit, jadi saya skip dulu gitu ya untuk menghadirkan langsung beliau. Tapi saya akan ceritakan gitu ya kisah hijrah beliau. Kebetulan saya sedikit tahu ya tentang kisah hijrahnya, dan semoga kisah hijrahnya menjadi inspirasi ya buat kita. Nah, ini juga terinspirasi dengan acara Akbar kemarin ya, hijrah bareng-bareng. Aduh, saya nangis itu pas nonton itu, terutama pas kisahnya Dokter Gigi Karisa ya, Dokter Gigi Karisa yang beliau terinspirasi dengan kebiasaan kaum muslimin untuk menjaga wudhu, kemudian menggunakan nikob, menggunakan cadar. Jadi awal pandemi, di mana kehidupan kita berubah gitu ya, yang tadinya nggak pernah cuci tangan jadi rajin cuci tangan, yang tadinya nggak pakai masker kita pakai masker. Nah, Dokter Gigi Karisa katanya yang menginspirasi beliau masuk Islam tuh gara-gara lihat itu gitu ya. Jadi pas awal pandemi lihat kaum muslimah ya yang bercadar, kemudian juga terinspirasi dengan kebiasaan kaum muslimin gitu ya. Kebetulan teman-teman kerjanya katanya banyak yang muslim. Nah, akhirnya beliau mendatangi Mu'alaf Center, kemudian ngobrol banyak gitu ya dengan ustazah di sana. 3 jam setelah itu akhirnya beliau memutuskan gitu ya, memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Dan ujian hijrahnya gitu ya, yang awalnya dari non-muslim menjadi muslim, itu luar biasa gitu ya. Dan ini yang membuat saya malu gitu ya ketika mendengar kisahnya. Beliau yang berarti belum 2 tahun ya, kan 2 tahun udah ya. Katanya penasaran pertama tanggal 15 Maret kan pertama kita ditetapkan pandemi ya, kasus COVID yang pertama. Nah,
beliau sampai mengorbankan kehidupan rumah tangganya, gitu ya. Beliau sudah dikaruniai 3 orang anak. Nah, 3 orang anak ini pada akhirnya ikut beliau karena beliau bercerai dengan suaminya karena suaminya masih non-Muslim, gitu ya. Dan saya melihat getar-getar apa ya, getar-getar suaranya beliau ketika menceritakan itu ya, tentunya berat ya. Orang yang sudah hidup bertahun-tahun dengan kita, tiba-tiba kita harus memilih antara keluarga ataukah kita memilih Allah gitu. Dan beliau akhirnya mengorbankan keluarganya dan lebih memilih Allah. Kata beliau, hijrah itu sesuatu yang priceless lah, yang tidak terhitung gitu ya, tidak ternilai. Eh, Kebahagiaan rumah tangga itu hanya setitik lah, kalau bahasa saya mungkinnya begitu. Eh, Kebahagiaan rumah tangga itu hanya setitik dibandingkan kebahagiaan ketika kita bersama dengan Allah. Maka Dokter Gigi Karisa itu akhirnya beliau mengorbankan keluarganya dan memilih Allah. Dan ini pengorbanan yang luar biasa gitu ya. Padahal beliau ya baru 2 tahun masuk Islam, tapi pengorbanannya sudah segitu berat, sudah sebegitu besarnya gitu ya, supaya apa namanya tuh, beliau bisa dekat dengan Allah. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang sudah dari sejak lahir muslim, apa yang sudah kita korbankan untuk menetapi jalan Allah gitu ya. Dan ini kalau bagi saya ini tamparan yang sangat luar biasa ya, tamparan yang benar-benar kayaknya ditamparnya tuh berkali-kali gitu ya. Itu pas denger kisah Dokter Gigi Karisa itu sampai saya nangis bener pas apalagi beliau sampai bergetar gitu ya suaranya, ya itu menandakan kalau beliau masih sayang sama keluarganya gitu ya, tapi beliau harus mengorbankan itu gitu, dan itu luar biasa. Kemudian kisah hijrahnya seorang Felix Yao gitu ya, yang beliau ingin memiliki tuntunan dan tuntunan itu tidak didapatkan di agamanya yang sebelumnya. Dan ketika saya mendengar kisah, pernah nonton YouTube-nya ya, waktu itu di channelnya siapa ya, channel Ari Untung gitu ya, yang cerita tentang kisah mualafnya Felix Yao. Jadi beliau dibawa oleh temennya gitu ya. Sebenarnya pencariannya dari SMP, katanya pencariannya dari SMP. Ketika beliau tidak menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan dari agamanya yang terdahulu, kemudian mencari agama-agama yang lain, tapi khusus untuk Islam itu di skip. Nah, kenapa di skip? Karena sudah banyak framing negatif ya terhadap Islam. Jadi beliau skip. Nah, pas kuliah, waktu itu kuliah di IPB, akhirnya beliau bertemu dengan seorang temannya dan beliau banyak bertanya tentang Islam, tapi temannya keteteran gitu ya. Akhirnya temannya bilang kayak gini, Lex, kalau kamu memang pengen tahu banyak tentang Islam, yuk kamu ketemu dengan Ustadz saya, katanya gitu. Nah, kemudian kata Felix Yao, saya tuh eh, ketika mendengar kata Ustadz yang terbayang itu udah sepuh gitu, terus janggotan, pakai peci gitu ya, pakai baju koko gitu. Nah, ternyata pas ketemu dengan Ustadznya, loh, Ustadznya masih muda gitu ya, gayanya juga gaya anak muda, nggak ada bedanya dengan kita, kata Felix tuh begitu. Ustadznya Ustadz Fatih Karim ya, yang sering bareng sama beliau di Cinta Quran Foundation ya. Nah, katanya mereka berdiskusi gitu ya, Felix dengan Ustadz Fatih Karim ini dari habis Isya sampai azan subuh. Jadi diskusinya terhenti karena azan subuh. Dan sebelum azan subuh itulah Felix akhirnya menyampaikan untuk masuk Islam, gitu ya, menyampaikan masuk Islam. Dan pertama yang membuat beliau tergugah, gitu ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, menurut Felix, wih, sombong banget yang ngarang kitab ini, katanya gitu. Berarti ini yang ngarang bukan manusia. Kenapa? Karena berani menjamin bahwasannya isi kitab ini benar dan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak bisa diragukan gitu ya, tidak akan ada yang bisa diragukan gitu. Nah, kata Felix, kenapa dia yakin kalau kitab ini adalah kitab manusia, bukan kitab buatan manusia? Karena kata Felix ya, kalau kitab buatan manusia itu selalu di kata pengantar itu buku ini tidak sempurna, tidak ada gading yang tidak retak gitu ya, maka kritik dan saran pasti
dibutuhkan untuk membangun, untuk memperbaiki buku ini. Ah, kitab-kitab buatan manusia kan begitu kata Felix. Nah, ini kitab ini di awal-awal aja udah sombong katanya. Kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Makanya Felix yakin ini bukan kitab buatan manusia. Makanya akhirnya dari situ dialognya semakin hangat yang sampai akhirnya sebelum subuh itu, qobla subuh itu akhirnya Felix menyatakan keislamannya dan begitu azan subuh ikut sholat subuh berjamaah gitu. Nah, kemudian di acara hijrah bareng-bareng kemarin itu kan ada juga cerita tentang seorang ilmuwan muslim ya, seorang pakarnya biologi molekuler Ahmad Rushdan PhD ya kalau nggak salah namanya. Nah, beliau 17 tahun di Amerika di jantungnya negara liberal, tapi beliau bisa tetap istiqomah di jalan Allah gitu ya, dan beliau menyampaikan salah satu kuncinya adalah doa orang tua gitu ya, doa orang tua dan teman-teman yang solih katanya gitu. Saya jadi ingat dulu ketika saya setahun di Belanda, ini 17 tahun gitu ya, saya setahun di Belanda aja Masya Allah godaannya luar biasa gitu, yang sampai akhirnya beres kuliah saya memutuskan untuk pulang. Teman-teman bilang ke saya, Tendang, kenapa harus pulang? Udah kita coba aja, kan kita dapat privilege nih. Udah lulusan Belanda kan bisa ngelamar pekerjaan di sini, visanya juga visa khusus. Gitu ya, kita nggak usah visa yang besar-besar, tapi visa khusus pencari kerja bagi lulusan sana gitu kan. Kenapa Teteh harus pulang gitu ya? Udah di sini aja, kan belum tentu juga kita mudah balik lagi ke Eropa katanya gitu. Saya bilang, pertama saya ke sini saya mau sekolah niatnya. Terus yang keduanya, eh, saya lebih ingin menyelamatkan akidah saya karena jujur saja saya tidak tidak punya keimanan yang kokoh gitu ya. Keimanan saya tidak sekokoh para sahabat, keimanan saya tidak sekokoh para ulama, sehingga kalau saya pertaruhkan di sana, saya belum tentu bisa istiqomah gitu ya. Akhirnya saya memilih untuk pulang. Saya bilang, terus kan teman-teman saya bilang, kalau di sini kita lulus, gaji kita ya dapatlah 2.000 euro gitu kan. Ya kalau euro 1 euro 13.000 lumayan juga kan 2.000 euro. Tapi saya bilang, kalau seandainya duit saya bisa dibuat untuk nyogok malaikat, saya mau tinggal di sini. Tapi kalau seandainya duit saya tidak bisa digunakan untuk nyogok malaikat, saya pulang aja deh. Kenapa saya bilang begitu? Ya di kanan kiri kita kan ada malaikat yang senantiasa mencatat amal-amalan kita, kan amal baik, amal buruk semuanya dicatat. Saya bilang kalau saya tergelincir ke dalam maksiat di sana, uang saya bisa digunakan untuk nyogok malaikat. Malaikat tolong jangan dicatat deh maksiat saya di sana gitu ya, karena saya nggak akan sanggup nanti kena azab Allah gitu ya di akhirat. Maka tolong jangan dicatat. Nah, kalau uang saya bisa digunakan untuk itu, saya bilang saya mau tinggal di sini. Tapi karena kita nggak bisa nyogok malaikat, saya lebih memilih untuk pulang gitu. Karena saya tahu diri gitu, keimanan saya belum sekokoh para sahabat, jadi saya pulang aja. Nah, Masya Allah gitu ya, seorang ilmuwan Ahmad Rushdan bisa bertahan 17 tahun di Amerika ya jantungnya. Liberal. Waktu saya di Belanda itu, eh, apalagi usia-usia ya usia-usia kuliah itu kan gurizah nau apa ya gurizah nau naluri untuk mempertahankan jenis kita, ketertarikan kita terhadap lawan jenis itu kan lagi muncul. Usia-usia segitu tuh lagi muncul. Kalau 30 ke atas itu sudah mulai naluri untuk eksisnya yang lebih dominan. Tapi sampai sebelum 30 itu naluri untuk ketertarikan terhadap lawan jenis itu lagi puncak ya. Nah, makanya eh, saya nggak apa namanya itu nggak mau mempertaruhkan akidah saya karena berat, kalau bagi saya berat gitu ya, gimana ketika teman-teman nge-WA ke saya, belum belum zaman WA ya waktu itu, Yahoo Messenger Yahoo Messenger. Nah, mereka bilang seperti ini, Endang, kan kalau di Belanda tuh bebas kan nggak ada lembaga sensor film katanya gitu. Berarti itu film-film barebas dong katanya gitu. Terus saya bilang begini, lah jangankan di film yang barebas, kamu mau live juga banyak ya, di stasiun-stasiun, di kereta. Aduh, saya sama teman saya tuh suka malu sendiri gitu ya.
kalau pas kita ganti kereta, kemudian ada yang dada-dada, ada yang cium-cium gitu ya. Tapi yang cium-cium masih mending laki-laki perempuan. Ini perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki kan ngeri amat gitu. Aduh, saya nggak mau ikutan dilaknat. Saya pulang aja deh gitu ya. Karena saya tahu diri, keimanan saya belum sekokoh itu. Makanya mendingan saya pulang. Mendingan saya miskin di negeri sendiri, tapi akidah saya terselamatkan. Ketimbang saya punya banyak uang di sana, tapi akidah saya terancam. Gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan. Nah, ketika mendengar kemarin kisah seorang Ahmad Rusdan PhD gitu ya. Beliau 17 tahun bertahan di Amerika. Waduh, Masya Allah, keren banget berarti ya. Dan beliau menyampaikan, ya itu kuncinya. Doa orang tua dan teman-teman yang solih katanya. Nah, eh, kembali ke tadi ya, sebenarnya malam ini tadinya saya mau menghadirkan kisah seorang ibu yang beliau hijrah gitu ya, hijrah pertama hijrah dari riba. Jadi beliau ingin melepaskan diri dari riba, kemudian yang berikutnya beliau hijrah yang tadinya tidak menutup aurat, kemudian menjadi menutup aurat. Dan Masya Allah ketika beliau memutuskan hijrah itu ujian hidupnya bertubi-tubi gitu ya. Tadinya saya ingin menghadirkan beliau malam ini, tapi qadarullah beliau lagi sakit. Jadi mohon doanya mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan, kekuatan gitu ya. Nah, eh, ketika beliau memutuskan untuk hijrah dari riba, Allah menguji dengan ujian hidup yang bertubi-tubi, terutama dalam masalah ekonomi ya. Eh, Mantan suaminya meninggal, kemudian beliau juga ternyata divonis sakit berat gitu ya, sakit berat. Kemudian beliau harus pindah rumah dan ujian yang lainnya tuh banyak gitu ya, ujiannya terus-terusan. Tapi yang membuat saya salut dari beliau gitu ya, yang tadinya terjerat riba, kemudian benar-benar mengusahakan diri gitu ya untuk lepas dari riba. Bahkan di tengah kesulitan ekonomi, karena ingin keluar dari riba itu, mereka sampai keluarganya itu saum gitu ya. Ketika nggak ada uang untuk makan itu mereka saum. Dan yang membuat saya makin salut gitu ya dengan ibu ini, beliau ketika diuji dengan ujian sakit yang berat gitu ya, yang bagi sebagian orang tuh itu sangat menakutkan gitu ya. Beliau itu ya memang awalnya denial gitu ya, awalnya menolak ya, kenapa saya gitu ya, kenapa saya yang Allah uji, padahal saya sudah menerapkan pola hidup sehat, saya tuh sudah berusaha olahraga teratur, makan teratur, nggak makan goreng-gorengan kecuali sedikit gitu ya, terus pokoknya sudah berusaha untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, tetap segar. Tapi ternyata Allah menimpakan sebuah penyakit yang kalau secara logika manusia masih sih menimpa beliau gitu kan, beliau tuh sudah berpola hidup sehat gitu. Ya itulah ketika Allah berkehendak gitu ya. Rasa sakit itu nggak akan menimpa orang yang memungkinkan untuk sakit saja gitu ya. Kalau Allah berkehendak ya orang sehat juga bisa sakit. Nah, eh, awalnya beliau denial gitu ya, dan dari situ akhirnya ya alhamdulillah beliau bisa melewati masa-masa kritis pas hijrahnya itu gitu ya, sampai akhirnya beliau berusaha untuk tetap istiqomah gitu ya, dan salah satu yang beliau lakukan untuk istiqomah adalah ikut kajian gitu ya, ikut kajian, dan beliau jadi santri tahfiz gitu. Masya Allah, sekarang mungkin sudah lebih dari 2 juz hafalannya gitu ya. Terakhir waktu saya ketemu beberapa bulan yang lalu itu sudah 2 juz hafalannya, udah setoran 2 juz. Sampai saya bilang saya malu bun gitu ya, kenapa saya juz 30 aja nggak tamat-tamat. Nah, beliau udah 2 juz lebih gitu. Saya sejuz aja juz 30 itu nggak tamat-tamat lah. Beliau sudah eh, apa namanya tuh sudah lebih dari 2 juz. Padahal hijrahnya itu belum tahunan gitu ya, baru ya mungkin sekitar 2 tahun sebelum pandemi gitu. Nah, eh, itu yang beberapa kisah hijrah yang saya hadirkan. Dan malam ini kita akan berusaha untuk menggali apa sebetulnya yang membuat
orang-orang bisa bertahan, gitu ya, bisa bertahan ketika memutuskan untuk berhijrah, dan Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi, tapi mereka bisa istiqomah, gitu. Nah, kita akan bahasnya malam ini. Ya, di sini saya awali pembahasan dengan Quran Surat Hud ayat 112. Nah, di sini menarik ya. Eh, di awal ayat ini Allah mengawali dengan kata perintah, gitu ya, kata perintah. Fastaqim, maka istiqomahlah. Eh, maka istiqomahlah. Kama, sebagaimana umirtu, aku memerintahkan kepada engkau. Atau sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau, kepadamu. Waman, dan orang-orang taba, yang mereka telah bertaubat, ma'aka, gitu ya, bersama kamu. Wala, dan janganlah tatghaw, kamu melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia, gitu ya, Allah berarti hu-nya ya, bima, terhadap apa-apa ta'maluna, yang kamu kerjakan, basirun, gitu ya. Allah maha melihat, gitu ya. Itu kalau terjemahan bebas menurut saya ya, dengan keterbatasan bahasa Arabnya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, gitu ya. Di sebagian terjemahan, maka istiqomahlah, gitu ya. Maka istiqomahlah di jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di Quran Surat Hud ayat 112 ini Allah memerintahkan kepada, di sini tuh Rasulullah ya yang diperintahkan, karena Rasulullah yang menerima wahyu. Nah, tapi bukan cuma untuk Rasulullah ya, untuk kita juga sebagai umatnya, gitu ya. Kita diperintahkan untuk istiqomah. Ngomong-ngomong apa sih istiqomah, gitu ya? Istiqomah, istiqomah, kita sering banget ya. Kalau saya bilang, kalau bagi saya itu ada 3 kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Apa? 1, ikhlas. 2, sabar. Yang ketiga adalah istiqomah. Nah, kalau bagi saya itu tiga kata yang sangat mudah saya ucapkan, tapi sangat sulit untuk saya kerjakan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong istiqomah, istiqomah apa sih istiqomah? Nah, kalau dilihat dari terjemahan ini, fastaqim, maka istiqomahlah. Berarti di sini istiqomah itu adalah tetapnya kita pada jalan yang benar. Gitu ya, kalau dilihat di Quran Surat Al-Hud ayat 112 ini. Kemudian di sini ada beberapa pendapat. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menyampaikan yang namanya istiqomah itu adalah perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Nah, ini menurut Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menurut Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, istiqomah itu adalah suatu hal yang harusnya bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan suatu apapun yang dilarang. Intinya apa? Mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian, kalau menurut Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau singkat sekali. Yang namanya istiqomah itu adalah ikhlas. Wah, dalam ini. Walaupun singkat, ikhlas. Gitu ya. Istiqomah itu ikhlas. Nah, kemudian menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan yang namanya istiqomah itu adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ini saya menyitir salah satu pendapat ulama terkenal ya, Imam An-Nawawi. Oh, ini saya salah nulis. Nah, yang namanya istiqomah itu adalah tetap di dalam ketaatan. Nah, kalau kita bisa simpulkan gitu ya dari semua pendapat-pendapat dan juga dari terjemahan Quran Surat Hud ayat 112, yang namanya istiqomah itu adalah tetapnya kita berada di jalan yang lurus. Sebentar.
Ya, kita lanjut lagi, maaf. Intermezzo. Anak saya kancingnya lepas dan memang agak susah masuknya. Nah, jadi kembali. Yang namanya istiqomah itu tetapnya kita di jalan yang lurus. Tetapnya kita berada di jalan Allah. Tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan. Lurus gitu. Walaupun ada godaan-godaan. Di kiri kanan itu banyak godaan. Di kiri kanan itu banyak ujian. Gitu. Dan di jalan yang lurus juga tidak mulus gitu ya, ada batu-batu kerikil, malah batu-batu gede gitu ya. Batu-batu yang apa tajam-tajam gitu ya. Kalau kita melangkah maju, kita kena batu tajamnya, kita berbelok juga nggak bisa gitu ya, nggak boleh kita berbelok. Nah, gambarannya istiqomah itu seperti itu gitu. Gambaran istiqomah itu seperti itu. Kita tetap berada di jalan Allah, di jalan yang lurus, yaitu di agama Allah. Nah, kemudian apa kuncinya supaya kita bisa istiqomah? Kuncinya itu adalah takwa. Nah, Umar bin Khattab itu pernah ditanya, gitu ya. Saya lupa ini sumbernya ya, tapi saya pernah mendengar kisah ini. Nanti coba kita cek lagi ya sumbernya. Nah, beliau ditanya tentang apa itu takwa. Nah, menurut beliau, takwa itu diibaratkan seperti kita berjalan di jalanan yang jalanan itu penuh duri. Nah, apa yang akan kita lakukan supaya kita nggak tertusuk duri-duri itu? Maka kita akan berhati-hati dalam berjalan. Nah, menurut Umar bin Khattab itulah takwa. Gitu. Jadi, apa artinya takwa? Kita berhati-hati dalam berbuat. Kan pengertian takwa itu kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjalankan menjauhi segala apa yang dilarang, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan puncaknya takwa itu adalah waro. Waro itu adalah sikap hati-hati. Nah, menurut Umar bin Khattab, takwa itu gambarannya begitu. Kayak kita jalan gitu ya di tengah jalan-jalan yang di jalanan itu tuh duri-duri semua gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jalan tetap melewati jalan itu tapi tanpa terkena duri-duri itu? Maka kita harus hati-hati dalam berjalan, kan begitu. Nah, itulah gambaran takwa. Takwa itu puncaknya tuh begitu, kita hati-hati dalam berbuat gitu. Nah, gimana supaya kita dapat takwa itu? Sebenarnya ini materi yang selalu saya tegaskan ya di setiap materi karena takwa itu adalah kunci semuanya gitu. Nah, untuk mendapatkan takwa itu bagaimana? Dan ini selalu diulang-ulang gitu ya. Supaya apa? Supaya masuk alam bawah sadar kita gitu ya. Supaya kita benar-benar ngeh gitu. Oh, itulah takwa gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Karena istiqomah itu kan intinya takwa. Kita benar-benar lurus di jalan Allah. Nah, gimana intinya? Ini kunci istiqomah yang ingin saya sampaikan. Ini ada sebuah buku sebenarnya yang menarik ya, Why I Became a Muslim gitu ya. Ini karangan Ian Nisbet. Ini tuh seorang mualaf di London ya, tinggalnya di London. Di saya ada bukunya, kalau mau pinjam boleh. Di perpus saya, di taman baca saya ada bukunya. Boleh nanti kalau mau pinjam, nanti saya kirimin. Tapi baru yang seri 1 ya, seri 2-nya saya lupa, belum beli. Nah, kenapa di sini saya menuliskan kunci istiqomah itu adalah judul bukunya Ian Nisbet ini, karena untuk mendapatkan ketakwaan, kita benar-benar harus paham kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu pertanyaan why. Kenapa? Nah, kenapa? Why I became a Muslim? Kenapa saya menjadi seorang Muslim? Itu pertanyaan yang penting. Tadi di awal saya cerita tentang dokter gigi Karisa. Kenapa walaupun baru mualaf 2 tahunan, tapi pengorbanannya sudah begitu luar biasa gitu ya, bahkan sampai mengorbankan rumah tangganya, sampai cerai dengan suaminya. Karena kan nggak boleh, suaminya masih non-muslim. Sementara beliau muslim. Seorang perempuan muslim itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Akhirnya beliau korbankan, padahal sudah punya anak 3. Padahal sudah punya anak 3 gitu. Tapi ya demi Allah gitu ya, demi menaati Allah, beliau korbankan.
Nah, kenapa seorang dokter gigi Karissa bisa sampai sekuat itu gitu ya? Bisa sampai ketika disuruh memilih antara hukum Allah dengan pernikahannya, akhirnya beliau memilih Allah. Gitu ya. Apa yang membuat dokter gigi Karissa itu mampu seperti itu? Karena beliau sudah menjawab dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya, why I became a Muslim, gitu ya. Kenapa saya menjadi seorang Muslim? Ini pertanyaan yang menarik, gitu. Pas saya nonton acara waktu itu tuh yang ngadainnya alumni ITB angkatan 81 gitu. Apa ya judul judul eh, apa webinarnya tuh? Tuh saya lupa. Nah, di situ menghadirkan seorang intelektual Muslim, Ustadz Ismail Wisanto. Beliau ditanya, gitu ya, ada salah satu penanya yang alumni ITB yang tinggal di ITB, di Amerika. Nah, beliau bercerita tuh, si bapak itu tuh bercerita. Saya lupa namanya siapa, gitu ya, karena sambil ngantuk-ngantuk penasaran. Itu judulnya menarik soalnya. Eh, apa ya judulnya? Lupa, aduh saya. Nah, si bapak ini bercerita, katanya eh, kadang-kadang gitu ya, kita orang Muslim yang di Indonesia dengan teman-teman Muslim yang ada di Amerika, katanya yang berbeda itu adalah kalau kita di Amerika, kita di Indonesia itu fokusnya seringnya ke syariat. Sementara kalau fokus ke syariatnya di awal ya. Nah, sementara katanya teman-teman yang di Amerika, yang Muslim-Muslim di sana, itu mereka fokusnya ke akidah gitu. Karena dari yang tadinya non-Muslim, mereka menjadi Muslim. Dan pertanyaan yang terpenting adalah why? Gitu ya, why I became a Muslim? Kenapa saya harus menjadi seorang Muslim ya? Kenapa saya menjadi seorang Muslim? Nah, dan itulah yang membuat orang-orang kenapa pada akhirnya mereka ketika sudah menjadi Muslim, mereka benar-benar menjadi Muslim yang kafah, gitu. Bahkan kemarin yang cerita dokter gigi Karissa itu pilihannya cuma dua katanya. Apa pilihannya? Menjadi Muslim yang kafah, artinya apa? Muslim yang benar-benar totalitas menjadi seorang Muslim atau mengikuti langkah-langkah setan katanya. Pilihannya cuma dua dan kata dokter gigi Karissa, saya nggak mau memilih langkah yang kedua yaitu langkah-langkah setan. Maka saya tidak punya pilihan lain selain menjadi seorang Muslim dengan Islam yang kafah. Nah, gimana caranya supaya menjadi Muslim yang kafah? Kata beliau ya kita harus mengkaji, harus tahu ilmunya. Makanya kan beliau suka ada kajian-kajian katanya, gitu ya. Nah, kembali ke why I became a Muslim, gitu ya. Ini sangat penting untuk ditanyakan ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita berislam itu baru sebatas karena memang agama ini adalah agama orang tua kita. Padahal Islam itu adalah agama yang benar-benar, gitu ya, Allah turunkan yang benar-benar Allah sempurnakan. Nah, sudahkah kita merasakan kesempurnaan Islam itu? Nah, itu juga yang harus kita tanyakan. Makanya kunci kalau kita benar-benar mau istiqomah di jalan Allah, itu adalah kita lihat kekuatan akidah kita. Gitu. Dan apa inti dari kekuatan akidah kita? Kan dua kalimat syahadat itu kan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Nah, apa puncaknya dari syahadat itu? Inti dari syahadat itu apa? Kita benar-benar memurnikan penghambaan kita kepada Allah saja. Dan itulah kenapa kita menjadi seorang Muslim. Nah, ini pertanyaan penting. Pertama, kita harus memurnikan akidah kita. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang kedua, kan Allah menurunkan agama itu banyak. Nggak cuma Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Gitu ya. Kenapa kok kita harus menjadi seorang Muslim? Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kuncinya itu adalah why I became a Muslim. Gitu ya. Kenapa kita menjadi seorang Muslim? Saya menjadi seorang Muslim. Kenapa nggak memilih agama-agama yang lain? Gitu. Dan ini pertanyaan yang penting. Siapa Allah?
Gitu. Ini harus benar-benar kita tanyakan. Siapa Allah? Kenapa kita memang harus memurnikan Allah? Kenapa ketika bersyahadat itu kita mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Memang benar nggak ada Tuhan lain selain Allah. Gitu. Ini benar-benar harus terinternalisasi, benar-benar harus kita pahami. Benar-benar harus sampai titik, iya, Allah itu adalah pencipta kita. Iya, Allah itu maha segalanya. Iya, kita ini makhluk yang lemah. Iya, gitu ya. Dan iya, yang lainnya. Sebentar, saya ngecas laptop dulu. Laptopnya sudah mulai kelap-kelip. Bentar. Kita lanjut lagi. Nah, benar nggak kita yakin Allah itu maha kuasa? Apa buktinya kalau Allah itu maha kuasa? Yakin nggak ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah hamba kesabaran. Gimana caranya Allah memberikan kita kesabaran? Gimana caranya Allah mengabulkan doa-doa kita? Nah, kadang-kadang yang membuat kita belum sepenuh hati lurus, benar-benar lurus gitu ya, nggak ngelirik ke kiri ke kanan, itu karena ada yang belum utuh di sini. Nah, ini yang harus kita utuhkan. Maka pembahasan akidah itu adalah pembahasan yang sangat penting. Dan ini pembahasan pertama yang harus dipahami oleh setiap muslim. Why I became a Muslim? Gitu. Nah, untuk menjawab itu, kenapa kok kita harus menjadi seorang muslim? Ya harus tanya dulu, kan siapa yang menurunkan Islam? Allah. Siapa Allah? Benar enggak? Allah itu Maha Esa. Benar enggak? Allah itu Maha Kuasa. Ada 99 Asmaul Husna namanya Allah. Sudah yakin enggak kita dengan semua? Gitu. Karena yang namanya akidah itu harus tasdikul jazm. Pembenaran secara pasti. Nah, maka ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, kita harus awali, ini saya sengaja bikin blank ya, karena saya pertama memang akhir-akhir ini saya tidak sempat membuat slide-slide gitu ya, yang keduanya biar tidak ngantuk, karena seharian ini aktivitas saya padat, jadi rada lumayan ini, merem melek matanya, jadi biar saya bergerak, akhirnya saya bikin blank slide-nya biar saya nulis-nulis. Mohon maaf kalau tulisannya bagus ya, sehingga sulit dibaca. Konsentrasi ya kalau saya nulis, biar tahu itu dibacanya apa, karena tulisannya sangat bagus dalam tanda kutip. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya tasdikul jazm adalah kita benar-benar yakin kalau di luar kita itu ada zat yang lebih dari kita. Nah, ada seorang Baduy ditanya, gitu. Kamu yakin kalau bahasa kitanya ya, kamu yakin Allah itu ada gitu? Yakin? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Nah, seorang Badui ini gitu ya, kan orang awam ya yang di kitab-kitab itu disebut ya intelektualnya biasa-biasa aja lah gitu. Nah, ditanya, gimana kamu mengenal Allah? Nah, si Badui ini menjawab dengan sangat sederhana, tapi benar-benar ngena. Apa jawabannya? Kalau ada jejak unta, nah pasti ada untanya. Nggak mungkin ada jejak unta, jejak kaki unta, kalau untanya itu nggak ada. Gitu. Pasti ada jejak unta. Jejak unta itu pasti ada unta yang pernah lewat ke situ. Gitu. Itu kata seorang Badui. Maksudnya apa? Kalau kita mau mengenal unta, kalau ada jejaknya, kan untanya nggak kelihatan, kan udah lewat untanya. Tapi dengan penuh keyakinan, seorang Badui itu meyakini kalau ada jejak unta, ya pasti ada unta yang pernah lewat ke situ. Maksudnya apa? Untuk mengenal pencipta kita, awalilah dengan jejak-jejak ciptaannya. Gitu. Awalilah dengan jejak-jejak ciptaannya. Nah, kalau kita bicara, ini ada kholik ya. Ada kholik. Nah, gitu ya. Ketika kita ingin tahu kholik ini siapa,
maka kita bisa awali dengan memikirkan ciptaannya. Nah, ketika kita bicara tadi gitu ya, kata seorang Bedui tadi, kalau ada jejak unta, pasti ada unta lewat. Nah, kalau kita mau tahu tentang Khalik, tentang pencipta, maka cari tahu tentang ciptaannya. Kenapa nggak langsung cari tahu tentang Kholiknya? Kan nggak kelihatan, kita nggak bisa mengindra. Sementara ciptaannya ini terindra. Maka gunakan gitu ya potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Di kajian-kajian kita sebelumnya sudah sering dibahas ya, Allah memberikan kita potensi yang luar biasa. Dari mulai kebutuhan fisik, kemudian naluri, dan yang terpenting adalah potensi yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, yaitu apa? Akal kita. Gunakan akal itu untuk memahami. Memahami apa? Memahami tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya, supaya kita bisa mengenal Allah. Dan di dalam Al-Quran itu sudah banyak ayat-ayat yang Allah berikan, yang Allah turunkan untuk kita itu belajar, gitu ya, supaya kita itu mau berpikir. Nah, saya tuh lagi seneng banget sama Quran surat Al-Luqman ya. Mbak-mbak, ibu-ibu yang hadir di sini mungkin bisa nanti ya diresapi lagi Quran surat Al-Luqman-nya. Gitu. Ini ada beberapa apa namanya tuh dari awal ya, dari awal Quran surat Al-Luqman ini saya suka banget gitu ya. Mungkin kalau yang bawa mushaf bisa dibuka ya Quran surat Al-Luqman-nya. Nah, dari awal alif lam mim gitu ya. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Hikmah itu pelajaran, argumentasi, dalil-dalil, bukti-bukti gitu ya. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, berarti kan ada petunjuk dan juga ada rahmat di dalamnya. Bagi siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang hatinya mau dibuka, open your heart gitu ya. Buka hati gitu ya, open your mind, buka otak kita gitu ya, buka hati kita, buka otak kita supaya kita mudah menerima petunjuk. Nah, siapa orang-orang yang berbuat kebaikan itu? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Kenapa di sini orang-orang yang meyakini adanya akhirat itu orang yang spesial? Fitrahnya manusia itu akan mudah yakin ketika bertemu dengan sesuatu yang bisa dia indra secara langsung. Contohnya, kalau saya bilang misalnya, nanti kaum muslimin itu akan bersatu kembali. Kayaknya ada mikir dulu gitu ya, saya dulu ketika mendapatkan maklumat tentang itu ya, kaum muslimin nanti itu akan bersatu kembali. Saya molohok gitu ya. Hah, masa iya kaum muslimin akan bersatu? Kemudian saya lihat kan kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah, kaum muslimin rekumaha eta bersatu nak gitu kan. Antara satu golongan dengan golongan yang lain saling gontok-gontokan. Antara satu golongan dengan golongan yang lain kadang-kadang saya merasa benar, yang ini merasa benar, semuanya merasa benar. Terus saya mikir, gimana caranya ya? Benar enggak itu kaum muslimin akan bersatu kembali? Nah, enggak terindra kan? Karena yang terindra di hadapan kita kaum muslimin itu sering berantem, berantem dalam tanda kutip ya. Nah, gimana coba yang biasanya kita nggak bersatu terus tiba-tiba bersatu semuanya? Itu kan kayaknya ngawang-ngawang gitu. Karena ya itu naturalnya kita akan lebih percaya terhadap apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Gitu. Sementara untuk memahami satu kejadian yang belum terjadi, itu kita nggak bisa menggunakan indera secara langsung.
Gitu. Jadi bagaimana kita benar-benar meyakini kabar-kabar tadi. Makanya kan kalau di training-training gitu ya, kalau mau jadi pengusaha sukses katanya gitu. Kita itu harus visioner. Nah, orang visioner itu kadang-kadang disebut kayak orang yang berbeda gitu. Jadi bukan orang ordinary gitu ya, bukan orang yang biasanya, tapi orang-orang yang extraordinary gitu ya. Kalau orang begini atau kalau istilah orang-orang bisnis itu bilangnya out of the box gitu ya. Cara berpikirnya tuh di luar box gitu ya. Nah, kalau orang kebiasaan orang biasa mikirnya apa? Nah, orang-orang yang out of the box ini mikirnya apa gitu ya, kebalikannya. Nah, eh, di sini gitu ya, di ayat 4 ini Allah menyebut orang-orang yang mereka meyakini akhirat itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan muhsinin. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang berani, bukan berani, bisa merasa yakin kalau akhirat itu bakal ada. Nah, gimana caranya? Ini ada jalannya. Dan meyakini akhirat itu adalah bagian dari keimanan kita. Dan semua rukun iman benar-benar harus kita yakini. Gitu ya. Sedikit-sedikit ya kita bahasnya. Jangan langsung semuanya rukun iman. Nanti habis waktu kita kan cuma sebentar. Oke. Lanjut ya ke Quran surat Al-Luqman ayat 5. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun gitu. Nah, kemudian dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Nah, di ayat 10 ini, Allah menuntun kita, seperti pembahasan kita malam ini, supaya kita kenal dengan Kholiknya, maka kenalilah ciptaannya, sama seperti orang Badui tadi. Untuk yakin bahwasannya tadi ada unta lewat, lihat aja jejak kakinya. Kalau ada jejak kaki unta, pasti tadi ada unta lewat. Nah, kalau kita mau meyakini Kholik, perhatikanlah ciptaannya. Di ayat 10 ini Allah mengajak kita untuk berpikir. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Kebayang ya? Langit tanpa tiang, tapi terubuh. Kalau kita bikin rumah, atap nggak pakai tiang, pasti runtuh kan? Nah, gimana caranya itu si langit bisa tegak begitu? Gitu ya, padahal nggak ada tiangnya. Siapa yang membuatnya kokoh? Kenapa nggak runtuh menimpa kita? Apa sih kan ada kekuatan? Bukan manusia yang menahannya. Kekuatan siapa? Nah, ini kan Allah sedang mengajak kita berpikir. Kemudian, dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Nah, di ayat-ayat yang lain gunung-gunung tanpa pasak ya, gitu ya, tanpa pasak teh namanya asek nan pasek namun orang Sunda mah yang kayak kayu bukan kayu ya, bambu gitu ya, ujungnya dikasih runcing kemudian ditanam ke dalam bumi. Gitu, itu pasek. Nah, pasak ya, mirip-mirip gitulah. Kemudian dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Kalau kita perhatikan, gitu ya,
anak saya dulu waktu kecil gitu kan seneng binatang ya. Ceritanya setiap kali saya belanja ikan lele atau ikan apapun lah yang masih hidup, dia tuh suka nggak boleh si ikan-ikan itu dimasak. Jadi harus cemplungin ke kolam. Kebetulan di rumah kami waktu masih di Pondok Gede itu di tengah rumah itu kita bikin void gitu ya. Jadi nggak ada atapnya, terus bawahnya itu kolam. Jadi kalau hujan tuh air hujannya jatuh ke situ. Nah, kolamnya sama anak saya diisilah pakai ikan lele-lele yang saya beli dari Mang Sayur. Judulnya buat masak, tapi sama dia nggak boleh. Suatu hari lelenya itu mati. Kemudian dia bilang kayak gini, Bunda, kenapa ikan AA mati? Kenapa yang lainnya enggak mati? Pertanyaan hesenya, anak-anak kecil kan pertanyaan suka sulit-sulit. Kadang-kadang emaknya keteteran kalau ditanya sama anak kecil gitu. Paling banter gitu ya, banyaknya emak-emak kalau udah kepepet akhirnya marahin anaknya. Kamu anak kecil banyak nanya. Nah, tanpa sadar kita sudah membunuh rasa keingintahuannya ya. Nah, anak saya nanya, Bunda kenapa? Kok ikan AA mati? Kenapa yang lainnya nggak mati? Coba kenapa? Gitu. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. Padahal si ikan-ikan itu tinggal di kolam yang sama, airnya air yang sama, perlakuan kami terhadap mereka juga sama, dikasih makan dengan makanan yang sama. Tapi kenapa yang satu mati, yang lainnya enggak? Itu apa yang membedakan mereka? Siapa yang mematikan ikan AA gitu ya? Kata anak saya begitu. Kenapa ikan AA yang satu mati, yang lain enggak? Nah, jadi apa yang membuat ikan itu mati? Apanya yang membedakan ikan yang mati dengan ikan-ikan yang hidup? Siapa yang memberi batas waktu itu? Nah, ketika kita bicara itu kan kita harusnya berpikir, iya ya, saha gitu. So, dari bunga aja gitu ya. Kita misalnya nanam bibit, bibit bunga. Kita perlakukan yang sama, dikasih cahaya yang sama, kasih air yang sama. Kenapa yang satu numbuh yang lain enggak? Atau misalnya di sini kan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Kami baru dapat bayi kelinci gitu ya. Udah bukan bayi sebenarnya karena udah disapih ya. Waktu lahir bayinya itu 7, hidup semuanya. Nah, pada saat Idul Adha, si bayinya ini ada yang murung tuh satu. Kemudian besoknya itu sudah nggak ada tuh si bayinya, bayi kelincinya, mati satu. Nah, padahal kita kasih makan makanan yang sama. Kandangnya kandang yang sama. Indungna ayah didinya, gitu ya. Ibunya ada di situ, ibu kelincinya. Tapi kenapa yang lainnya gendut-gendut kelincinya, dia aja sendiri kurus. Gitu. Kalau kata yang ngasihnya dulu gitu ya, ngasih ibunya gitu ya, ngasih ibunya kelinci ke kita karena mereka peternak kelinci, mereka bilang kayak gini, teh itu tuh si kelincinya nggak kebagian nyusu katanya. Karena kan 7 anaknya ya, ngagarantel sadayana eta dina eta kelinci indungna ngan hiji gitu kan. Tapi anaknya 7, akhirnya yang satu nggak kebagian, dah kakak-kakaknya berebut gitu kan. Nah dianya nggak kebagian, akhirnya leles gitu ya, akhirnya lemas, kemudian dia meninggal. Tapi bukan semata-mata karena nggak kebagian makan. Karena yang lain juga ada yang nggak kebagian makan, tapi hidup. Gitu, kenapa cuma dia doang yang mati? Gitu kan. Pasti ada sesuatu. Siapa yang memperkembangbiakan itu semua? Siapa yang mengizinkan kelinci-kelinci yang lain itu hidup? Gitu. Kenapa kelinci yang satu itu mati? Atau ikan lele yang tadi, jelas-jelas kolamnya sama, dikasih makan yang sama, cahaya juga sama, airnya sama. Tapi yang satu mati, kenapa yang lainnya enggak mati? Gitu. Siapa yang berkehendak? Siapa yang memberikan kuasa atas mereka? Apakah kita manusia? Bukan. Orang kita memperlakukan mereka dengan sama.
pasti ada sesuatu di luar kita. Siapa? Gitu kan? Nah, kemudian, dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zolim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Gitu. Ingat kisah yang orang-orang Arab jahiliyah dulu. Bukannya mereka nggak percaya sama Allah, mereka percaya Allah itu ada, Allah itu pencipta. Tapi mereka nggak mau memurnikan akidah mereka. Benar-benar mereka menghamba hanya pada Allah saja. Benar-benar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan saja. Mereka nggak mau. Ketika ditanya, hari ini Tuhanmu ada berapa? Tuhanku ada 7, 6 di bumi, yang satu Tuhan di langit, katanya. Kalau kamu berdoa sama Tuhan yang mana? Sama Tuhan yang di langit. Kenapa nggak berdoa sama Tuhan yang di bumi? Karena Tuhan-Tuhan saya yang di bumi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan? Kan mereka patung-patung saja. Jangankan mengabulkan doa saya, melindungi diri mereka sendiri aja nggak bisa, katanya gitu. Lah kalau mereka nggak bisa apa-apa, kenapa masih disembah? Kenapa nggak hanya memurnikan Tuhan yang di langit saja? Diem. Bagi orang-orang yang berpikir dan hatinya terbuka, maka dia akan menerima. Dia akan berpikir, nya oke nya, jangan naon orang nyembah Tuhan yang di bumi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita pukulin aja dia nggak bisa ngelawan. Ya gimana dia mau ngelindungin kita? Nah, kalau orang hatinya terbuka, kenapa kita nggak memurnikan Tuhan yang di langit saja? Kalau memang kita berdoa kepada Tuhan yang di langit, kenapa masih percaya sama Tuhan yang di bumi? Harusnya begitu kan, kalau orang hatinya terbuka. Ingat di ayat yang sebelumnya. Mana tadi? Nah, merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk. Nah, kalau orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, ketika dia berpikir, ya juga ya, kenapa ya? Sudah jangan berpikir kayak gitu. Ya pokoknya mah kita mah ikutin aja agama nenek moyang kita. Kan orang-orang yang hatinya tertutup, telinganya kayak disumbat gitu. Ketika ada orang yang cerita tentang kebenaran, mana nama ngomong lain, ngomong naon sih gitu. Kadang-kadang kan kita begitu. Hati-hati, jangan-jangan hati kita sudah mengeras. Kalau hati kita sudah mengeras, sulit menerima petunjuk apapun. Gitu ya. Banyak-banyak beristighfar, jangan sampai hati kita mengeras. Gitu. Nah, itulah salah satu cara kita untuk menemukan pencipta kita. Siapa? Ketika kita sudah yakin, oh iya, manusia itu tidak punya kekuatan, manusia itu lemah. Itu kan ketika kita memperhatikan ciptaan yang ada di luar kita. Sekarang kita perhatikan, apa-apa yang Allah ciptakan yang ada di dalam diri kita. Sebelum-sebelumnya saya kasih contoh ya, bulu alis. Adakah yang pernah kita menghitung bulu alis? Kenapa coba? Allah harus membuat bulu alis buat kita, menciptakan bulu alis buat kita. Ketika ada orang yang dihapus, yang dikerok bulu alisnya, apa yang terjadi? Ketika kita bulu mata, gitu ya, kita gunting-gunting, apa yang terjadi? Gitu. Ketika kita mengingkari ciptaan Allah, apa yang terjadi? Gitu. Banyak yang bisa kita perhatikan di dalam diri kita supaya kita sampai kemana? Sampai kepada Holik tadi. Oh iya. Gitu ya. Di balik ciptaan ini, gitu ya, di balik ciptaan ini ada Holik, ada pencipta. Kita lihat, oh tadi kita bicara ikan lele, ada nyawanya, dan nyawa itu ada batasnya. Berarti semua makhluk itu punya
keterbatasan. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Kita kadang-kadang merasa jago. Padahal digigit nyamuk aja yang badannya berapa kali lipatnya kita dibandingkan dengan badan nyamuk. Tapi kita masuk rumah sakit gara-gara digigit nyamuk. Padahal badannya aja lebih gedean kita. Atau yang takut kecoa. Berapa kali lipatnya badan kita dibandingkan kecoa. Tapi orang lulumpatan sieunku kecoa. Gitu. Atau ulet. Kita lari-lari, padahal ulet nggak akan bisa lari. Gitu ya. Ngejar kita juga nggak akan sanggup. Tapi kita begitu takutnya sama ulet. Ini buktinya, ciptaan ini, makhluk ini punya kelemahan. Selain keterbatasan, kita punya kelemahan. Kita terbatas, kita lemah. Kemudian, apalagi karakter si ciptaan ini? Kita butuh orang lain. Sieun orang sorangan gitu ya, takut kalau sendirian atau kesepian kalau sendirian, nggak ada temen ngobrol gitu. Saya dulu pernah cerita ya, saya sama keluarga itu waktu pasang Megavision itu ada satu channel yang kita suka gitu ya, channel history namanya. Ada satu acara yang saya tuh suka banget, apa ya judulnya, Alone Redemption gitu kalau nggak salah tuh. Jadi perenungan yang kita benar-benar diasingkan di dalam hutan, ada yang hutan sampingnya deket yang sungai-sungai, ada yang hutan yang dingin, yang penuh salju. Jadi intinya survival kita ya, tapi sendirian. Kita benar-benar sendirian. Kita nggak dibekali alat komunikasi kayak gadget kayak gitu-gitu nggak boleh. Kita benar-benar cuma dikasih modal seadanya gitu ya untuk modal survival kita. Misalnya kayak bawa pancing atau misalnya bikin tombak kayak gitu-gitulah. Gitu. Tapi modal yang lainnya kita nggak dikasih. Nah, dan cuma ada satu alat komunikasi yang buat ke panitia. Itu juga kalau kita benar-benar udah nyerah. Nah, lombanya ini gitu ya, si Alone Redemption ini hanya sebulan. Gitu ya, kayak gitunya tuh cuma sebulan. Tapi banyak yang berguguran. Dari sekian peserta itu berguguran. Ada yang baru 2 hari udah nggak kuat. Ada yang 10 hari, ada yang sudah bertahan sampai 20 hari dia nggak kuat. Nah, rata-rata yang nggak kuat itu alasannya adalah kesepian. Dia nggak sanggup hidup sendirian. Itulah kita, itulah makhluk. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita ini makhluk sosial. Maka kita membutuhkan orang lain. Gitu ya, membutuhkan selain kita. Nah, ini beberapa karakter dari ciptaan. Kalau misalnya kita lemah, kita terbatas, kita sama-sama membutuhkan kepada selain kita. Mungkinkah kita menggantungkan diri kepada ciptaan lagi? Kepada ciptaan lagi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Orang kita sama-sama lemah, kita sama-sama punya keterbatasan. Maka kalau kita hidupnya mau benar-benar selamat, jangan bergantung kepada yang lemah lagi, jangan bergantung kepada yang terbatas lagi. Dan di balik yang lemah, yang terbatas, yang membutuhkan, pasti ada zat yang sudah mengadakan kita. Yang punya karakter, yang punya sifat, pastinya berbeda 180 derajat dengan kita. Kalau ciptaan itu sifatnya terbatas, maka pencipta itu tidak mungkin terbatas. Maka Khalik itu tidak boleh terbatas. Tidak
tidak terbatas. Kalau kita terbatas, holik itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Kalau kita lemah, maka holik itu tidak boleh lemah, maka harus kuat. Kalau kita, ciptaan itu membutuhkan kepada yang lain, maka holik dia harus berdiri sendiri. Akal kita mampu untuk memahami ini. Makanya dulu kita suka diajarin ya waktu TK teh. Sifat-sifat Allah, 10 sifat Allah yang wajib diketahui. Cenah, naon wae. Wujud qidam baqo. Kan kita suka nyanyi ya. Mukhalafatu lil hawadisi. Nah, mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafah, bertentangan, berselisih, berbeda sama sekali dengan siapa yang diciptakannya. Kalau kita terbatas, holik tidak boleh terbatas, kan berbeda sama sekali dari ciptaannya. Nah, konsep inilah yang akan membawa kita pada akhirnya menyadari, oh iya, kita harus memurnikan penghambaan hanya kepada pencipta kita saja. Kenapa? Karena kalau kita masih menyembah ciptaan, apa bedanya dengan kita? Sama-sama lemah, sama-sama terbatas. Bukankah secara fitrahnya kita akan bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat dari kita? Berarti kalau kita masih bergantung kepada makhluk, berarti kita melawan kodrat, melawan fitrah. Karena fitrahnya kita akan bergantung kepada zat yang lebih kuat dari kita. Siapa? Ya pencipta kita. Itulah alasan kenapa kita harus mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada pencipta selain Allah. Karena selain Allah itu adalah ciptaan. Gitu. Ya. Nah, kemudian kenapa kita harus berislam? Why I became a Muslim? Padahal Allah menciptakan 3 agama, menurunkan 3 agama. Kalau kita ilustrasikan, balik lagi ke pembahasan kita sebelum-sebelumnya, gitu ya. Kalau kita ilustrasikan, kita punya HP, misalnya HP Samsung, gitu ya. Contoh, itu nyebut merek ya. Misal ya, kita contohlah ambil HP Samsung. Dari mulai Samsung zaman jebot sampai Samsung terbaru gitu ya. Pastinya kan beda-beda walaupun sama-sama keluaran Samsung. Gitu. Kita akan milih yang mana? Apakah milih Samsung yang pertama kali dirilis ataukah milih Samsung yang keluaran terbaru? Pasti kita akan memilih yang terbaru gitu ya. Kenapa kita pilih yang terbaru? Karena fitur-fiturnya gitu ya lebih canggih gitu ya. Kemudian kapasitas baterainya gitu ya, kapasitas powernya ini lebih bagus dan lain-lain. Gitu. Tentunya produk terbaru itu adalah produk yang paling sempurna pada masanya. Gitu. Nah, begitupun dengan agama. Yang terbaru pasti penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Apalagi setelah agama ini tidak akan ada agama yang lain. Maka pastinya semua kesempurnaan itu ada di agama itu. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi itulah kenapa why I became a Muslim. Kenapa enggak Nasrani? Kenapa enggak Yahudi? Gitu. Jadi benar-benar kita harus sampai pada jawaban itu. Gitu ya. Itulah modal utama yang pada akhirnya membuat kita mau istiqomah di jalan Allah. Kenapa harus di jalan Allah? Kenapa nggak di jalan yang lain? Karena kalau pakai jalan selain Allah, kita nggak akan selamat. Kenapa nggak akan selamat? Orang buatan makhluk. Jangankan membuat aturan yang akan menyelamatkan kita. Membuat aturan buat diri kita sendiri. Itu saja kita masih sering kacau.
kata kita. Kadang-kadang, kayaknya ini bagus. Ternyata sudah dijalani nggak bagus. Itulah kelemahan manusia. Buat diri sendiri saja aturannya itu jeblok, apalagi buat seluruh dunia. Kita ingin mengatur seluruh dunia dengan aturan kita, aturan manusia. Itulah kenapa para ulama menyerukan, ayo kita kembali ke jalan Allah, ayo kita kembali ke jalan Allah. Supaya apa? Supaya fitrah manusia itu benar-benar terjaga. Kenapa? Karena jalan Allah itu jalan yang terbaik. Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu tentang diri kita. Ya pasti jalannya juga jalan yang terbaik buat kita. Jadi itulah yang harus kita jawab. Modal pertama supaya kita bisa istiqomah. Apa? Takwa tadi. Nah, untuk sampai takwa ada jalannya. Apa dulu jalannya? Cari tahu siapa diri kita. Balik lagi ke jati diri kan, siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Gimana caranya supaya kita kenal Tuhan kita? Lihatlah jejak ciptaannya. Kayak tadi apa yang disampaikan oleh orang Badui tadi ketika ditanya gimana kamu mengenal Tuhan kamu. Dengan sederhana jawab, kalau ada jejak unta pasti ada untanya. Gitu. Jadi mempelajari pencipta kita dari ciptaannya. Itulah yang akan menghantarkan kepada keyakinan yang hakiki. Oke, jam berapa sekarang ngomong-ngomong? Udah lebih 12, 21 udah lebih 12. Oke, kita cukupkan dulu ya. Modal yang pertama adalah takwa. Yang berikutnya apa? Kita harus punya ilmu. Nggak mungkin kita bisa bertakwa kalau kita nggak punya ilmu. Maka di setiap kesempatan saya selalu, ayo kita sama-sama mengkaji. Nggak cukup kita mengkaji di sini saja. Ilmu Allah itu luas. Kalau kita nggak menyengaja menyediakan waktu secara khusus untuk mencari ilmu agama, nggak akan sampai kita. Gitu ya. Nggak akan sampai. Kalau kita masih mengutamakan urusan dunia, maka Allah akan menyibukkan kita dengan urusan itu. Tanpa ada kesempatan, gitu ya, untuk memikirkan cara untuk mencari ilmu. Supaya kita semakin dekat dengan pencipta kita. Nah, maka yang berikutnya, supaya ketakwaan kita semakin mantap, cari ilmu. Kemudian hijrah itu harus bareng-bareng, nggak bisa kita sendiri-sendiri hijrah. Berat, bukan rindu aja yang berat, ya kata Dilan. Yang berat itu hijrah, istiqomah, itu yang berat. Gitu ya, jangan sendirian, nggak akan sanggup, gitu ya, terlalu berat. Maka ayo bareng-bareng, saling mengingatkan, ciptakan komunitas-komunitas, gitu ya, supaya kita bisa saling mengingatkan. Persaudaraan yang diikat karena ikatan ideologi Islam itu akan lebih kuat ketimbang ikatan darah. Kenapa? Karena yang mengikat itu adalah aturan Allah. Pemikiran Islam. Perasaan Islam. Aturan Islam yang mengikatnya. Apalagi kalau ikatan darah ditambah dengan ikatan ideologi. Wow, makin mantep itu. Gitu ya, ikatan ideologi Islam tentunya. Kenapa ya? Tadi Islam itu diturunkan oleh Allah, bukan manusia yang menurunkan, gitu kan? Makanya di sini ayo kita sama-sama saling mengingatkan, saling bergandeng tangan. Berat kalau kita hijrah sendiri-sendiri. Oke, itu saja mungkin untuk pemateriannya. Kita lanjutkan di tanya jawab. Masih lumayan, ya, masih ada waktu. Mangga, dipersilakan kalau ada yang mau dibahas. Boleh kalau via chat juga ya, kalau barangkali ada yang mau ngechat. Atau bertanya secara langsung juga boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Atau sudah cukup pembahasannya? Mangga, ada yang mau didiskusikan? Sudah cukup? Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang ingin disampaikan? Kalau sudah cukup, kita akhiri mungkin ya. Ya? Alhamdulillah. Insya Allah dapat difahami. Boleh tanya sedikit? Oh, boleh Ibu, mangga Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini tadi menarik sekali untuk tentang istiqomah ya Teh, ya Bu Endang yang tadi dibahas. Istiqomah itu kan harus di jalan Allah. Nah, sebetulnya ingin apa ya, lebih jelas mungkin ya, jalan Allah itu ya Islam gitu. Tapi kalau di Indonesia, bukan di Indonesia saja ya, di dunia ini khususnya di Indonesia lah, beragam kok Islamnya itu gimana ya, ya jadi supaya apa ya, kita punya pegangan yang jelas, karena semuanya juga apa, mengatasnamakan Quran dan Sunnah ya, berpegang pada Quran dan Sunnah begitu gitu ya. Tapi Ya, kenapa ada macam-macam gitu. Nah ini kira-kira gimana ya Mbak Endang supaya apa ya, ya seperti yang dicontohkan oleh Rasul itu yang seperti apa sih gitu. ya. Itu mungkin, itu dulu. Siap, Ibu. Pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi Islam tuh Islam yang mana ya? Semuanya Quran Sunnah. Kembali ke jalan Allah, jalan yang mana? Gitu kok beda-beda. Kita sesama Muslim saja kita beda-beda. Nah, yang harus kita pahami gitu ya, apa yang harus kita samakan dan apa yang boleh berbeda. Mungkin ini pembahasan yang mendasarnya ya. Jadi di dalam Islam gitu ya, nanti kalau kita bicara lebih jauh lagi, kalau kita bicara peraturan hidup di dalam Islam, itu kita akan bicara yang namanya hukum Allah, itu adalah seruan dari Allah. Gitu ya. Seruan dari Allah yang terkait dengan apa? Terkait dengan perbuatan hamba-hambanya. Nah, seruan dari Allah ini ada yang sifatnya pasti, ada yang sifatnya zon, gitu ya. Kalau nanti kalau belajar usul fikih ya, yang zon itu apa namanya tuh perintah-perintah yang masih mengandung dugaan di situ. Nah, di dalam Islam, kalau misalnya kita bicara ada ranah yang usuli, ada ranah yang pokok, ada ranah yang cabang. Istilahnya seperti itu. Nah, di ranah yang pokok itu kita bicara hal-hal yang tidak boleh berbeda satu muslim dengan muslim lainnya. Nah, apa ranah yang pokok ini? Pertama, itu ranah akidah. Ini tidak boleh berbeda satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian, yang kedua adalah ranah syariat. Apa ranah syariat ini? Ranah-ranah yang memang yang sifatnya pokok, yang tidak boleh berbeda antara satu muslim dengan muslim lainnya, adalah perintah-perintah atau ajaran-ajaran yang berasal dari Al-Quran, kemudian hadis mutawatir. Nah, nanti kalau kita belajar tentang hadis, itu ada derajat-derajatnya.
Nah, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad gitu ya. Nah, ahad itu nanti dibagi lagi. Nah, hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak periwayat di setiap rantai sanadnya. Jadi untuk sampai ke Rasulullah kan dari siapa, dari siapa, dari siapa kan gitu ya, itu rantai sanad. Sampailah kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda. Nah, itu kan udah sampai masuk matan hadis. Nah, kalau dari siapa itu namanya rantai sanad. Nah, di setiap rantainya itu harus banyak orang yang meriwayatkan. Itu hadis mutawatir. Kalau suatu perintah, ini kan terkait dengan syariat ya. Syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mutawatir, maka tidak akan ada perbedaan di situ. Nah, gimana kalau yang bukan bersumber dari hadis mutawatir? Nah, kalau dari sisi sumbernya, ini sumber yang zon, sumber yang mengandung dugaan, gitu, yang kemungkinan ada keraguan. Nah, dan di sumber-sumber yang zon ini banyak yang menafsirkan berbeda. Nah, maka kalau dalam Islam, selama dalam ranah yang tidak boleh berbeda, maka satu muslim dengan muslim yang lainnya tidak boleh berbeda. Yaitu apa? Tadi satu akidah, tidak boleh berbeda. Kalau satu muslim yakin Allah satu-satunya pencipta dan Rasulullah yang terakhir, muslim yang lain yakin nanti akan ada nabi lagi, ya ini kan berbeda, nggak boleh berbeda. Kenapa? Karena itu bukan ranah yang sifatnya ijtihadi, sifatnya yang boleh berbeda gitu ya, boleh berpendapat di situ. Itu sudah usuli gitu ya. Maka semua kaum muslimin harus sama. Kemudian yang kedua adalah ranah syariat yang memang benar-benar sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis mutawatir, sehingga tidak ada perbedaan di situ. Contohnya apa? Misalnya sholat. Sholat itu 5 waktu, subuh itu 2 rakaat, kemudian maghrib itu 3 rakaat. Ah, tuker aja lah, subuh kan seger nih gitu ya, pagi-pagi ganti aja lah subuh yang 3 rakaat, maghrib kan udah capek tuh tunduh, gantian lah 2 rakaat, nggak boleh gitu, nggak boleh berbeda. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita bicara istiqomah itu di jalan Allah, di jalan Islam, pertama kita benar-benar menapaki jalan yang tidak boleh berbeda antara satu muslim dengan muslim lainnya gitu ya, ini yang harus kita bersatu. Ketika kita yakin Allah ini pembuat syariat yang paling manjur, syariat yang paling cocok buat manusia, maka satu muslim dengan muslim lainnya tidak boleh berbeda pendapat ini. Karena ini bagian dari konsekuensi akidah. Tapi ketika kita bicara syariatnya, misalnya yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut. Ini ranah istihadi, gitu ya. Boleh berbeda. Imam keempat imam kita saja, Khulafaur Rasyidin saja, mereka berbeda, gitu. Kemudian imam-imam mazhab itu juga berbeda, padahal mereka teh guru ka murid, gitu. Sumbernya sama, gitu ya, bergurunya ke orang yang sama, tapi hasil istihadnya beda-beda. Nggak masalah, itu tidak mengurangi keguruan dan kemuridannya mereka, tidak mengurangi hormatnya seorang Imam Syafi'i kepada guru-gurunya, tidak. Gitu. Kan Imam Syafi'i beda dengan guru-gurunya, gitu ya, guru-gurunya imam mazhab yang lain kan. Gitu. Itu tidak mengurangi hormatnya beliau kepada guru-gurunya. Begitupun Khulafaur Rasyidin ketika Umar bin Khattab menjadi apa namanya tuh Muawin, pembantunya Abu Bakar, ketika Abu Bakar mengeluarkan kebijakan, banyak kebijakan-kebijakan yang menurut pendapat beliau kayaknya agak beda gitu pendapat beliau. Tapi ketika Abu Bakar memimpin, Umar itu sami'na wa ata'na, karena yang sedang memimpin adalah Abu Bakar. Begitu Umar menjadi khalifah, Khalifah Umar menerapkan kebijakan yang berbeda. Contohnya dalam masalah talak. Kalau menurut Abu Bakar, yang namanya talak 3, itu harus lewat talak 1 dulu, talak 2 dulu, talak 3. Gitu. Nah, kalau menurut
pendapatnya Umar bin Khattab yang namanya talak 3, walaupun cuma sekali menyampaikannya, tapi langsung bilang gitu ya, ikrar, seorang suami bilang, saya talak 3 engkau, maka jatuhlah talak 3 di situ. Nah, di sini kan beda. Padahal siapa yang nggak tahu kualitasnya seorang Khalifah Abu Bakar? Siapa yang nggak tahu kualitasnya seorang Umar bin Khattab? Mereka aja berbeda. Karena di situ adalah ranah yang boleh berbeda. Jadi nggak masalah, banyak golongan nggak masalah. Kenapa? Karena setiap golongan itu punya apa? Punya apa namanya itu kelebihan masing-masing. Nah, kalau kita fokus kepada apa namanya tuh perbedaan, ya kita nggak akan pernah bersatu. Tapi kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang sama, yaitu sama-sama akidahnya, gitu ya, sama-sama syariat yang memang Allah perintahkan, gitu ya, dengan tegas, gitu, yang tidak boleh berbeda, yang bukan ranah ijtihadi di situ, maka semuanya harus sama. Itulah yang kita samakan. Makanya kenapa di situ apa namanya tuh di dalam hadis-hadis akhir zaman itu disebutkan kaum muslimin nanti itu akan bersatu lagi. Nah, apa yang bersatunya? Ya tadi ranah-ranah yang memang harus sama. Bukan ranah-ranah yang ijtihadi, boleh berbeda gitu. Seorang imam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja di situ berbeda. Nggak masalah di ranah yang memang ijtihadi. Yang di situ ranah pendapat gitu. Tapi pendapat di situ bukan pendapat yang semena-mena, tapi tetap berdalil. Makanya bagaimana sikap kita ketika menghadapi perbedaan? Kita hargai selama itu adalah pendapat yang islami. Apa pendapat yang islami itu? Pendapat yang memang punya dalil. Gitu, bukan pendapat yang keluar dari hawa nafsu. Maka hargai karena itu adalah ranah ijtihadi. Bukan ranah syariat yang memang kita nggak boleh berbeda atau ranah akidah gitu. Jadi ketika ada seorang muslim yang mengaku gitu ya bahwasannya ada Rasulullah selain ada Rasul lain selain Rasulullah, maka ini harus diingatkan. Karena jelas-jelas Allah menyampaikan kan di syahadat kita, gitu kan Rasulullah itu adalah Rasul terakhir. Gitu. Nah, itu ranah yang tidak boleh berbeda. Jadi ketika kita kembali ke jalan Allah, jalan yang mana? Karena di sini banyak golongan. Jalan yang memang berdalil. Gitu. Dalilnya apa? Ya berarti kan harus cari tahu. Nah, untuk sementara ketika kita belum punya ilmunya nih, gitu ya, belum tahu mana yang pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, apa yang harus kita lakukan pertama? Pegang dulu yang selama ini kita yakini, tapi jangan menutup diri dari pendapat-pendapat yang lain. Gitu. Jadi kita pegang dulu yang kita yakini karena nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, kenapa kamu melakukan itu ya? Karena kita yakin kan dengan apa yang kita pegang selama ini. Gitu. Jadi sambil kita cari tahu, cari ilmunya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, oh ternyata pendapat yang selama ini saya pegang itu adalah pendapat yang lemah karena kita sudah cari tahu ilmunya. Maka kita beralih ke pendapat yang lebih kuat dalilnya gitu. Jadi enggak serta-merta yang ini ditinggalkan gitu ya. Ilmu yang lain belum dapat. Ya kalau kayak gitu kan masa mengambang gitu ya. Masa-masa mengambang. Jadi yang ini udah keburu ditinggalin, ilmu yang baru belum dapat. Enggak begitu. Kita pegang dulu yang selama ini kita yakini sambil kita cari tahu. Begitu kita sudah dapat keyakinan yang baru, maka kita beralihlah ke keyakinan yang baru. Karena kita sudah punya dalil yang menurut kita lebih kuat. Karena kita sudah cari tahu ilmunya. Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan. Iya baik Bu Endang, terima kasih. Untuk Sama-sama sementara Ibu. alhamdulillah dipahami. Alhamdulillah. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan?
Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita malam ini. Sudah 21.30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini semakin menguatkan kita untuk semakin terus berusaha memurnikan penghambaan kita kepada Allah dan benar-benar hanya menggantungkan diri kepada Allah. Walaupun memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena keyakinan itu akan kita dapatkan setelah kita memang membuktikan sendiri. Ketika kita dapat maklumat Allah itu maha kuasa, tapi kita belum membuktikan sendiri kemahakuasaan Allah, mungkin kita belum yakin 100%. Maka itulah kenapa Allah akan menguji kita, karena dengan ujian-ujian itu maka kita bisa membuktikan, gitu ya, dan kita akan merasakan kemahabesarannya Allah. Mungkin di sini ibu-ibu, mbak-mbak sudah pernah merasakan bagaimana di saat-saat yang kita sudah nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa, dan kita benar-benar berpasrah kepada Allah, disitulah jalan pertolongan Allah itu hadir. Nah, kenapa Allah menurunkan pertolongan itu? Harus ketika kita benar-benar pasrah pada Allah. Supaya kita memang tahu kalau itu tuh pertolongan dari Allah. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ujian, gitu ya, kita dapat pertolongan. Pertolongannya bukan pertolongan dari Allah. Kita merasa, oh itu karena saya, oh itu karena teman saya. Padahal kan pada hakikatnya, mau dari teman saya, mau dari siapa, itu dari Allah pertolongan itu. Cuma jalannya saja lewat teman-teman kita, atau kolega-kolega kita, atau saudara-saudara kita. Nah, ini juga harus kita pahami. Bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah mengabulkan doa, ini juga harus kita pahami. Karena itu yang akan semakin menguatkan keyakinan kita, menguatkan bahwasannya, iya kita memang harus taat di jalan Allah. Iya, memang kita harus lurus. Memang iya, kita harus istiqomah di jalan Allah. Gitu ya. Banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita kaji. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini Allah berikan keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan apa yang belum kita dapatkan Allah berikan kemudahan untuk mendapatkannya, termasuk ilmu untuk semakin kenal dengan Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang bisa menolong kita, apalagi nanti ketika kita sudah meninggal, nanti ketika kita dihadapkan pada hari penghisaban. Di hari itu tidak ada yang bisa menolong selain pertolongannya Allah. Makanya kita harus semakin mendekat kepada Allah, karena hari itu adalah hari yang niscaya pasti akan kita temui, pasti akan kita lalui. Nah, gimana supaya kita yakin bahwasannya hari itu akan ada? Ada jalannya. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana jalan menuju keimanan tadi, bagaimana jalan menuju keyakinan tadi, bagaimana jalan supaya kita bisa istiqomah ke depannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa difahami dan menjadi jalan bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Allah. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang. Sama-sama Mbak Endah. Sami-sami Bu Yanti, hatur nuhun pisan. Kami nuhun ilmu. Sami-sami Bu. Saya tutup Pamit ya. ya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.